Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kodria. Saya mahasiswa 3D Ekonomi Syariah. Saya dari kelompok 5 yang mana ditemani oleh rekan saya yaitu Ali Ahmad Muhajir. Di sini saya akan memaparkan materi terkait UAS Akuntansi Syariah yang berjudul Istisna dan Istisna Paralel. Apa itu istisna? Istisna adalah akad jual beli antara al-mustasni' pembeli dan soni' yaitu penjual. Yang mana berdasarkan akad tersebut pembeli menugasi produsen atau penjual untuk menyediakan barang atau pesanan sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Adapun cara pembayarannya itu bisa melalui dengan cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Adapun istisna menurut PSAK nomor 104 yaitu akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati tentunya antara pemesan, pembeli dan mustasni' dan pembuat penjual yaitu soni'. Baik, saya akan memaparkan kembali bagaimana sistem pembayaran istisna yang tadi sudah disampaikan di awal, yang mana dalam akad istisna itu pembayaran dapat dilakukan di muka, yang seperti saya bilang tadi, kemudian bisa juga melalui cicilan atau ditangguhkan sesuai dengan kesepakatannya dan barang akan diserahkan. Jadi kesepakatan dulu antara penjual dan pembeli, kemudian pembayarannya seperti apa baru diserahkan seperti itu. Kemudian biasanya akad istisna diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, contohnya seperti konstruksi atau pembangunan rumah, gedung, mesin dan lain sebagainya. Dengan kontrak pembelian barang melalui pesanan. Pembeli juga memesan untuk dibuatkan suatu barang kepada penjual sesuai dengan pesanan yang disepakati, kemudian penjual menjualnya dengan harga yang telah disepakati. Baik, karena ini judulnya mengenai istisna dan istisna paralel. Yang pertama saya sudah menjelaskan terkait dengan materi istisna yaitu akad pesanan antara penjual dan pembeli. Kenapa kemudian kita kaitkan dengan istisna paralel? Karena ini akan berkesinambungan atau mengajak satu orang lagi. Jadi ini nanti akadnya ada 3 orang. Nah, tentunya saya akan menjelaskan apa dulu nih istisna paralel itu. Oke, baik. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan mustasni dengan penjual soni. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai soni'nya atau sebagai penjual lagi. Dalam akad istisna, pembayaran bisa dilakukan di muka atau ditangguhkan, di mana pembayaran tersebut dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu dan dibayarkan tidak pada saat barang pesanan diterima oleh pembeli. Itu yang membedakan. Baik, materi paralel nanti selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya yaitu rekan Ali Ahmad Muhajir. Silakan untuk melanjutkan materi tersebut. Baik, terima kasih rekan kami Dewi Kodria. Setelah memahami dan mengetahui apa itu akad istisna, selanjutnya kita akan mencoba untuk sama-sama mengulas tentang akad istisna paralel yang tadi telah sedikit dipaparkan juga oleh rekan kami Dewi Kodria. Dalam akad istisna paralel, penjual membuat akad istisna kedua, yakni setelah terjadinya akad istisna pertama antara penjual dan pembeli, kemudian penjual melakukan akad istisna yang kedua, ini dengan produsen atau pemasok barang. Hal ini dilakukan untuk membantu pemenuhan terhadap kewajiban dalam akad istisna yang pertama. Adapun pihak yang bertanggung jawab pada pemesan, yakni pembeli,
tetap terletak pada penjual, tidak dialihkan kepada produsen atau pemasok barang. Karena pada dasarnya akad istisna yang kedua ini terjadi hanya melibatkan antara penjual dan produsen atau pemasok, bukan antara pemesan atau pembeli dengan produsen. Sehingga penjual tetap bertanggung jawab atas hasil kerja produsen atau pemasok. Dalam akad istisna paralel, ketika akad berlangsung, maka spesifikasi barang yang dipesan haruslah sudah jelas. Contohnya bila produk yang dipesan berupa rumah, maka luas bangunan, model, spesifikasi sudahlah harus jelas. Itu juga dengan harga dan cara pembayarannya yang telah disepakati, sehingga tidak menimbulkan problem di kemudian hari pada akad istisna ini. Sistem pembayaran akad istisna paralel secara umum terbagi menjadi 3 model atau 3 sistem. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan terhadap pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Pembayaran dalam akad istisna paralel dilakukan antara pemesan dan penerima tentunya. Harga dan spesifikasi pesanannya telah disepakati di awal akad dengan pembiayaan yang tentunya disepakati juga. Sistem pembiayaan akad istisna paralel dilakukan dengan 3 model secara umum. Yang pertama dapat dilakukan dengan bayar di muka setelah akad. Maka setelah akad terjadi, pembiayaan juga terjadi walaupun barang belum diserahkan. Yang kedua, pembayaran dapat dilakukan pada saat penyerahan barang. Ketika barang diserahkan, maka terjadi pembiayaan. Kemudian, model yang ketiga atau sistem yang ketiga adalah sistem pembayaran yang ditangguhkan, yaitu pembayaran diterima setelah aset diterima oleh pembeli itu sendiri. Maka sistem yang ketiga ini dilakukan dengan ketika barang ataupun aset telah diterima oleh pembeli, kemudian dengan jangka beberapa waktu pembeli membayarkan barang yang dia terima. Kapan akad istisna paralel dapat dikatakan berakhir? Dalam akad istisna paralel, ketika akad sudah disepakati, maka pihak yang melakukan akad tidak diperbolehkan untuk membatalkan akad secara sepihak. Tetapi akad istisna paralel dapat dikatakan berakhir apabila telah terpenuhinya kewajiban-kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak, baik oleh pemesan dan penyedia barang atau jasa tersebut. Akad istisna paralel juga dapat berakhir ketika terjadinya persetujuan bersama antara kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Dan yang terakhir, akad istisna paralel dapat juga dikatakan berakhir ketika terjadinya pembatalan hukum kontrak terhadap akad istisna paralel itu sendiri. Setelah pemaparan mengenai akad istisna dan akad istisna paralel, maka kita telah sampai kepada kesimpulan mengenai apa itu akad istisna dan istisna paralel. Akad istisna adalah kontrak jual beli barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan harga dan spesifikasi yang telah disepakati. Kontrak ini memungkinkan pembeli untuk memesan barang atau jasa yang belum tersedia atau belum ada. Pembiayaannya juga dapat dilakukan secara dicicil atau kontan sekaligus. Akad istisna ini mirip dengan kontrak pesanan, namun dengan ketentuan yang lebih fleksibel.
Dalam akad istisna, kontraktor bertanggung jawab untuk memproduksi atau membeli barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Begitu juga dengan pemesan atau pembeli juga wajib untuk membayarkan atas apa yang dia pesan sesuai dengan apa yang telah disepakati pada akad yang terjadi di awal, yakni akad istisna. Adapun akad istisna paralel adalah kontrak akad istisna yang melibatkan dua pihak atau dua akad. Kontraktor atau penyedia barang, penjual, dan subkontraktor, yakni pemasok. Kontraktor dapat memesan barang dan jasa dari subkontraktor atau pemasok barang untuk dapat memenuhi kebutuhan pesanan dari nasabah. Sehingga nanti pembayaran yang dilakukan juga terjadi dengan dua tahap, yakni yang pertama pembayaran dari nasabah ke kontraktor, kemudian kontraktor membayar subkontraktor atau pemasok. Hadirnya istilah paralel memungkinkan kontraktor atau penyedia barang dan jasa untuk memenuhi pesanan yang besar tanpa harus memiliki sumber daya yang memadai yang cukup. Kontrak ini juga hadir untuk membantu meningkatkan efisiensi serta mengurangi hadirnya resiko. Sebagai penutup, sistem ekonomi syariah Islam hadir dengan berbagai macam akadnya, berbagai macam tata jual belinya untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia dan khususnya bagi umat muslim itu sendiri. Mudah-mudahan kita sebagai umat muslim senantiasa bisa memberikan maslahat yang besar sebagaimana tujuan syariah itu sendiri. Akhir kata, kami Ali Ahmad Muhajir dan rekan kami Dewi Qadriyah untuk diri terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.